Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sebab mantan tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Ya, jadi kita pengen mantan merasakan apa yang kita rasakan, rasa kesepian, rasa sedih, rasa kecewa, dan seterusnya ya. Tetapi kenapa kemudian hanya kita yang merasakan? Kita yang merasa sedih, mantan gembira. Kita yang merasa kecewa, mantan oke-oke saja. Kita yang merasa kesepian, mantan merasa bahagia. Ya, jadi mantan tidak merasakan apa yang kita rasakan. Dan itu pula yang kemudian membuat dia menjadi tidak peduli lagi dengan kita ya. Tidak merasa punya kebutuhan, bahkan tidak punya keinginan lagi untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Mantan tidak merasakan apa yang kita rasakan. Kenapa demikian? Kenapa kita tidak bisa lagi memancarkan apa yang kita rasakan, bahkan kepada orang yang paling dekat dengan kehidupan kita? Mantan itu kan biarpun sudah mantan ya, itu tetap adalah orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Dia pernah dekat dengan hidup kita tidak dalam waktu sehari dua hari, tetapi dalam waktu bertahun-tahun. Ya, dulu ketika bersama, kita sakit, mantan bisa merasakan. Ya, belum kita kasih tahu, dia sudah kepikiran, sudah menghubungi, sudah telepon, sudah tanya. Begitu juga sebaliknya, ketika mantan sakit, kita bisa merasakan hati kita dan hati mantan, pikiran kita dan pikiran mantan selalu terhubung setiap saat. Nah, sekarang kalau kita sakit sendirian, mantan tidak merasakan. Padahal mungkin berpisahnya belum lama, baru sebulan, ya, baru 6 bulan, ya. Tetapi kok bisa seperti itu? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi hati kita itu ketika dia bersih ya, dia bisa memancarkan apa yang dia rasakan, keinginannya kepada orang lain tanpa harus dia berbicara. Ya, bahkan jarak itu bukan persoalan bagi mereka. Ya, mereka pengen seseorang yang berada di luar kota menghubungi mereka. Mereka cukup batin saja, langsung menghubungi. Ada orang yang mereka pengen datang kepada mereka ya. Mereka cukup batin saja, tidak perlu WhatsApp, tidak perlu telepon. Orang yang dia batini tadi akan datang kepada dia. Itu pada orang-orang yang hatinya bersih. Maka kita sering ketemu dengan guru-guru kita ya. Para ulama yang hatinya betul-betul hanya berpikir untuk akhirat saja. Ya. Jadi mereka sudah tidak lagi memikirkan mencari kesenangan, mencari harta benda yang berlimpah ya. Tetapi hidup mereka adalah untuk tujuan akhirat, untuk tujuan ibadah. Mereka kaya raya,
ya. Mereka punya begitu banyak hal, mereka bisa membantu orang, ya, tetapi mereka tidak pernah menjadikan harta itu di dalam hatinya. Jadi semua yang Allah berikan kepada mereka semuanya untuk membantu orang, kemanfaatan orang, ya. Mereka sudah tidak lagi berpikir untuk membeli handphone seri yang paling baru, tidak lagi berpikir untuk mengganti mobil dengan mobil yang lebih canggih, dan seterusnya. Ya, walaupun kalau mereka mau, mereka sangat bisa melakukannya. Hatinya adalah untuk tujuan akhirat. Kesederhanaan itu adalah cara hidupnya. Ibadah itu adalah tujuan hidupnya. Nah, jadi karena mereka selalu beribadah, hati mereka menjadi bersih. Kita ketemu dengan mereka, mereka belum bicara, kita sudah memahami, ya. Bahkan hanya memandang wajahnya saja, kita pulang dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang segar, padahal cuman bersalaman, mencium tangan mereka, mungkin belum sempat untuk bicara karena tamunya sangat banyak, kita sudah bahagia. Kita pulang itu seperti handphone yang baterainya penuh, ya. Habis di charger begitu, ya. Segar, penuh semangat. Ya. Itu pada orang-orang yang hatinya bersih. Dia bisa memberikan pemahaman kepada orang lain tanpa dia perlu bicara. Dia bisa menegur orang lain tanpa dia perlu mengeluarkan satu kata pun. Dia bisa menggerakkan orang lain tanpa dia harus mengeluarkan satu kalimat pun. Orang yang hatinya bersih. Termasuk dia ingin memberikan pemahaman. Dia tidak perlu bicara. Tadi ketemu, dia cuma tersenyum saja. Kita sudah merasa menemukan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang pengen kita sampaikan kepada mereka. Nah, ketika hati kita bersih, maka kita pengen mantan merasakan apa yang kita rasakan, maka apa yang ada di dalam hati kita itu akan memancar ke diri mantan. Sekarang, yang kita rasakan, cuman kita rasakan sendiri, tidak bisa memancar kepada mantan. Ada tembok yang membatasi. Tembok yang membatasi itu adalah noktah-noktah atau bintik-bintik yang semakin lama semakin banyak, ya, yang menutupi hati kita karena mungkin kita banyak berbuat dosa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, innal amda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa khwarranul lazi zakarallah qalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Jika seorang hamba berbuat sebuah dosa, maka akan ditorehkan sebuah noktah hitam di dalam hatinya. Tapi jika ia meninggalkannya dan beristighfar, niscaya hatinya akan dibersihkan dari noktah hitam itu. Sebaliknya, jika ia terus berbuat dosa, noktah-noktah hitam akan terus bertambah hingga menutup hatinya. Itulah dinding penutup yang Allah sebutkan dalam ayat kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kita tidak bisa mengirimkan rasa yang kita rasakan ini kepada mantan. Karena mungkin hati kita
seluruhnya sudah tertutup dengan noktah-noktah tadi. Ya, karena itu kalau kita ingin mantan merasakan apa yang kita rasakan, kita berusaha membersihkan hati kita dengan beribadah, dengan berbuat baik, ya, dan membersihkan hati tadi dari berbagai penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu ada iri, ada kemarahan, ada kekecewaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika kita bisa membersihkan hati kita, maka jangankan mantan, seluruh manusia pun bisa merasakan apa yang ingin kita membuat mereka juga merasakannya. Apa yang ingin kita berikan pemahaman kepada mereka agar mereka memahaminya. Tanpa perlu kita banyak bicara, tanpa perlu kita banyak memposting sesuatu di media sosial. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.